I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang paling pertama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada saya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga saya dapat membuat video ini. Salawat berikan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Rian Amanda selaku dosen pengampu mata kuliah sistem basis data Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya Winda Erianti dengan NIM 2522015 dari PTIK 2A akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 4. Baik, langsung saja pada bab pertama, yaitu konsep dasar basis data, yaitu bagian 1 tentang perkembangan sistem basis data. Perkembangan sistem basis data diawali pada awal tahun 1960 oleh Charles Bachan di perusahaan Genetic Electric. Ia mendesain untuk pertama kalinya generasi DBMS yang disebut dengan penyimpanan terintegrasi. Selanjutnya itu pada tahun 1960 IBM mengembangkan sistem manajemen informasi atau information management system. Hasil kerjasama antara IBM dengan perusahaan penerbangan di Amerika yang disebut dengan sistem ABRE. Selanjutnya pada tahun 1980-an, di sini muncul rasional yang menjadi paradigma DBMS paling domain bahasa query atau SQL. Dan selanjutnya pada tahun pada akhir 1980 atau awal tahun 1990, perkembangan sistem basis data mulai dikembangkan oleh DBMS. Baik, selanjutnya itu poin kedua, yaitu tentang definisi basis data. Basis adalah gudang, markas, atau tempat berkumpul atau tempat bersarang. Sedangkan data adalah representasi dari objek dunia nyata yang memiliki objek. Objek di sini maksudnya adalah seperti manusia, tempat, kejadian, dan lain sebagainya yang disimpan dalam sebuah teks. Teks di sini baik berupa gambar, simbol, angka, kata-kata maupun kombinasi antar sesamanya. Basis data adalah kumpulan dari item ilmu yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang dioperasikan berdasarkan struktur ataupun skema. Ya, selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu tentang pengertian sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas tabel-tabel yang saling berhubungan dan program yang dapat dipakai atau diakses beberapa orang dan dapat memanipulasi data. Komponen-komponen dari basis data ini adalah perangkat keras, sistem operasi, manajemen sistem, dan yang terakhir adalah user atau pengguna. Yang terakhir adalah aplikasi atau perangkat lainnya. Ya, selanjutnya adalah tujuan dari sistem basis data.
yaitu satu ialah untuk mengatur data, yang kedua adalah mempermudah menjaga data, yang ketiga adalah data terintegrasi, yang keempat adalah data tidak tergantung pada program aplikasi yang lain, yang kelima adalah data dapat dipakai secara bersamaan, yang keenam adalah dapat diterapkan standarisasi, yang terakhir adalah informasi yang ditampilkan selalu up to date. Maksudnya di sini adalah informasi yang diberikan selalu yang terbaru. Ya, selanjutnya adalah manfaat basis data. Basis data mempunyai beberapa manfaat, diantaranya adalah satu, kecepatan dan kemudahan. Basis data mempunyai kecepatan dan kemudahan, dapat mengakses data secara cepat dan mudah. Selanjutnya adalah kebersamaan pemakaian. Basis data dapat dipakai bersama dengan aplikasi yang lainnya. Yang ketiga adalah pemusatan kontrol data. Yang kelima adalah efisiensi ruang penyimpanan. Ruang penyimpanannya yang sangat besar. Yang keenam adalah keakuratan. Yang keenam adalah ketersediaan. Yang ketujuh adalah kelengkapan, yang kedelapan adalah keamanan, yang kesembilan adalah kemudahan dalam pemusatan program, yang terakhir adalah user view. Selanjutnya adalah resiko pemakaian basis data. Tidak hanya ada manfaat, namun ada juga risiko dalam pemanfaatan basis data. Di antaranya adalah satu, personil khusus. Perlunya personal khusus. Yang kedua adalah perlu perangkat keras dan perangkat lunak khusus. Yang ketujuh adalah yang keempat adalah konflik pada data yang bersamaan. Yang keempat adalah perlu backup exploit. Selanjutnya adalah poin keempat, data base manajemen sistem. Data base manajemen sistem atau DBMS adalah sistem pengorganisasian dan pengelolaan data ke komputer. Sistem ini dirancang agar mampu melakukan berbagai data dengan beberapa referensi yang sama. Baik, materi selanjutnya bab 2 tentang materi basis data relasional. 1. Pengantar basis data relasional. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Data relasional menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberikan gambaran sebuah berkas data. Selanjutnya adalah keunggulan data relasional, yaitu satu, bentuknya yang sederhana. Data relasional ini memiliki bentuk yang cukup sederhana untuk digunakan. Yang kedua itu keunggulannya ialah mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Relasional ini cukup memberikan kita lebih memudahkan kita untuk mengoperasikan data. Adapun istilah-istilah dalam beberapa istilah dalam data relasi ini, yaitu satu, relasi. Relasi ini adalah sebuah kolom yang terdiri atas beberapa kolom dan beberapa baris. Selanjutnya adalah atribut. Atribut ini adalah kolom pada sebuah relasi. Selanjutnya tupel. Tupel adalah baris pada sebuah relasi. Selanjutnya adalah domain. Domain ini adalah kumpulan nilai yang valid. Selanjutnya adalah derajat. Derajat ini adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Itulah beberapa istilah yang terdapat pada data relasi yang sering kita jumpai ketika mempelajari data relasi. Selanjutnya adalah pada data relasional juga memiliki bahasa yang digunakan dalam basis data relasional, yaitu
terbagi dua, yaitu yang digunakan adalah bahasa query. Terbagi dua pula, yaitu bahasa query formal dan bahasa query komersial. Bahasa query formal ini adalah bahasa query yang digunakan, yaitu simbol-simbol matematis. Contohnya seperti kalkulus relasional dan aljabar relasional. Selanjutnya adalah bahasa komersial. Bahasa komersial ini yaitu yang dibuat sendiri oleh programmer sehingga menjadi program aplikasi. Contohnya seperti QEL, yaitu berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Contohnya selanjutnya adalah QBA. QBA ini juga seperti yang pertama, yaitu berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Selanjutnya ini yaitu SQL. SQL ini berbasis bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Lanjut, poin kedua yaitu normalisasi. Normalisasi adalah sebuah proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasi, dan secara umum lebih tepatnya normalisasi ini adalah dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perancangan basis data. Prinsip-prinsip perancangan basis dari database ini merupakan secara umum adalah integrasi atau merupakan menyatukan antara struktur satu file ke file yang lainnya. Jadi prinsip-prinsip dari perancangan database ini ialah menyatukan antara file yang satu ke file yang lainnya. Yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Saat dalam merancang database. Ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah memiliki perspektif globalnya, yaitu perspektif ini ialah pandangan terhadap globalnya, yaitu contohnya seperti seperti atribut, seperti kolom dan selain sebagainya. Yang kedua adalah gunakan perancangan atas bawah, yang digunakan adalah gunakan perancangan atas bawah, yaitu yang ketiga adalah berikan rancangan secara selektif. Maksudnya adalah rancangan yang dibuat itu harus dilakukan secara selektif dan harus diseleksikan. Yang keempat adalah berikan database yang berubah pada manajemen yang berbeda. Maksudnya adalah berikan database yang berbeda pada manajemen yang berbeda, yaitu berarti satu jenis database tidak bisa digunakan ke database yang lainnya, jadi dibedakan. Ya, selanjutnya adalah tiga fase database design. Yang pertama yaitu konseptual database. Konseptual database ini berisi tentang proses pembuatan model database. Yang kedua adalah logical database design. Logical database design ini berisi tentang proses pembuatan model database. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu physical database design. Physical database design ini berisi tentang menghasilkan deskripsi implementasinya. Pendekatan dalam database ada
4, yaitu yang pertama top down. Top down ini merupakan berisi beberapa entitas. Top down ini berisi beberapa entitas yang digunakan. Yang kedua adalah bottom up. Bottom up ini merupakan sifat-sifat dari entitas dan relasinya. Yang ketiga adalah inside out. Inside out ini merupakan pendekatan dari button up. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu make side. Make side ini adalah gabungan dari bottom up dan top down. Ya, selanjutnya adalah aktivitas penting lainnya adalah menentukan bagaimana cara mengatur aplikasi. Mengatur aplikasi secara user view. Ada tiga pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan terpusat. Pendekatan terpusat ini adalah pendekatan kebutuhan untuk user view digabung menjadi sekumpulan kebutuhan. Selanjutnya adalah ke pendekatan integrasi view. Pendekatan integrasi view ini adalah kebutuhan untuk semua user view yang digunakan untuk membangun model data terpisah untuk mempresentasikan hasil user view. Selanjutnya adalah yang ketiga, database design. Database design ini adalah merupakan suatu proses pendesainan atau perencangan database yang mendukung tujuan dan dari operasi. Ya, selanjutnya adalah materi tentang analisis dan pengumpulan kebutuhan. Analisis dan pengumpulan kebutuhan merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi, mengenal bagian-bagian dari organisasi yang mendukung database. Selanjutnya ada 3 informasi yang dihasilkan dari informasi ini, yaitu yang pertama adalah deskripsi data yang digunakan dan yang dihasilkan. Maksudnya di sini adalah informasi ini dihasilkan dari analisis data dan analisis dan pengumpulan pengumpulan kebutuhan. Selanjutnya adalah detail bagaimana data digunakan dan dihasilkan. Selanjutnya yaitu beberapa kebutuhan tambahan untuk diaplikasikan di database. Itulah beberapa informasi yang dihasilkan dari analisis dan pengumpulan data. Baik, materi selanjutnya adalah definisi sistem. Definisi sistem ini merupakan batasan dan cakupan dari aplikasi database, database dan sudut pandang user atau user view. Selanjutnya adalah user view memiliki menjelaskan beberapa kewajiban dari aplikasi database, yaitu yang pertama adalah aturan kerja khusus. Aturan kerja khusus ini contohnya seperti manajemen. Selanjutnya yaitu area aplikasi enterprise, contohnya seperti marketing, personal, dan kontrol dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu identitas user view. Maksudnya itu adalah identitas user view ini adalah identitas pandangan user atau pandangan pengguna. Selanjutnya adalah user view yang membantu pengembangan aplikasi database. Mungkin itu saja dari pandangan-pandangan dari user view yang wajib untuk diterapkan dari suatu database. Baik, selanjutnya yaitu materi bab ketiga, yaitu siklus hidup perencanaan basis data. Perencanaan basis data atau perencanaan basis data adalah yaitu merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahap dari database
database application dapat direalisasikan secara seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Jadi siklus hidup dari database ini fungsinya yaitu untuk merealisasikan database application sedemikian rupa, yaitu seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Lalu terdapat 3 hal pokok strategi dalam siklus hidup database ini, yaitu 1. Identifikasi, yang kedua yaitu evaluasi, dan yang terakhir itu adalah tentang penaksiran. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap normalisasi. Normalisasi memiliki tahap-tahap yang terdiri dari 7 tahap, yaitu tahap pertama adalah bentuk tidak normal. Tahap pertama bentuk tidak normal, yaitu yang kedua bentuk normal pertama atau 1NF. Yang kedua yaitu bentuk normal kedua atau 2NF. Yang ketiga adalah bentuk normal ketiga atau 3NF. Yang selanjutnya adalah bentuk normal base code atau BCNF. Selanjutnya adalah bentuk normal keempat atau 4NF. Yang selanjutnya adalah bentuk normal kelima yaitu atau 5NF. Ya, selanjutnya adalah proses normalisasi. Proses normalisasi terbagi 2, yaitu proses pertama yaitu data diuraikan. Terlebih dahulu kita uraikan data dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis. Setelah data diuraikan, selanjutnya yaitu data dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Jadi di proses pertama ini kita harus menguraikan data. Setelah diuraikan datanya, baru kita analisis apakah data tersebut dapat dinormalisasikan. Yaitu selanjutnya langkah kedua proses penormalisasinya, yaitu apabila tabel yang diuji belum memenuhi prasyarat. Jadi proses normalisasi ini harus memiliki persyaratan tertentu. Maka jika belum memenuhi persyaratan, maka tabel-tabel tersebut harus dipecah ulang sehingga menjadi beberapa tabel yang lebih optimal dan memenuhi persyaratan. Jadi seperti itulah proses normalisasi, yaitu yang pertama datanya harus diuraikan. Selanjutnya data tersebut harus dianalisis kembali. Yang ketiga yaitu data tersebut harus mengikuti prasyarat, yaitu datanya harus lebih optimal. Baik, selanjutnya yaitu tujuan digunakannya normalisasi. Tujuan digunakannya normalisasi yaitu pertama yaitu untuk menghilangkan kerangka data. Selanjutnya tujuan kedua yaitu untuk mengurangi kompleksitas. Ya, selanjutnya itu tujuan selanjutnya yaitu untuk mempermudah pemodifikasian data. Dengan digunakannya normalisasi ini, kita dapat mempermudah memodifikasi ulang data yang telah kita buat. Apabila terjadi kesalahan, jadi dapat dimodifikasi ulang dengan secara lebih mudah.
Baik, lanjut. Pada kali ini kita masuk kepada bab 4, yaitu tentang basis data, tentang pemodelan data. Yaitu satu, pengertian dari basis data relasional. Basis data relasional adalah terkait dengan tiga aspek. Yang pertama adalah struktur data, yang kedua adalah integritas data, dan yang ketiga adalah manipulasi data. Variable versus value. Relational variable adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi, sedangkan relational value adalah nilai yang terkandung dalam relasi pada waktu yang disebut juga dengan instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi tiga, yaitu relasi bahasa, berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi tiga, yaitu yang pertama adalah base relation. Base relation ini adalah relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua adalah drive relation. Drive relation ini adalah relasi yang diturunkan dari relasi lainnya yang dengan menggunakan ekspresi relational. Yang ketiga adalah view. View ini adalah sebuah baris data yang dilihat oleh pemakainya, ya, sebagai kumpulan relasi. View ini adalah pandangan penggunanya terhadap pemakaian sebagai kumpulan relasi. Selanjutnya yaitu adalah bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan pada basis data relasional kali ini ialah bahasa query yang terbagi dua. Pada pembahasan sebelumnya ini juga telah dibahas, yaitu bahasa yang digunakan adalah query yang terbagi dua, yaitu yang pertama adalah bahasa formal, yang kedua adalah bahasa komersial. Bahasa formal ini ialah bahasa query yang diterjemahkan melalui simbol-simbol matematis. Contohnya seperti bahasa aljabar relasional. Aljabar relasional ini adalah bahasa query prosedural. Yang kedua adalah bahasa query kalkulus relasional. Bahasa query kalkulus relasional ini adalah bahasa query non prosedural. Yang kedua adalah bagian kedua adalah bahasa komersial. Bahasa komersial ini adalah yang dirancang oleh programmer sendiri untuk dijadikan sehingga dapat dijadikan sebagai program aplikasi. Baik, selanjutnya adalah pemodelan data. Konsep dasar dari pemodelan data ini adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan-potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur. Pemodelan data ini ialah seperti yang tadi yaitu potongan-potongan atau catatan-catatan pengetahuan. Selanjutnya adalah model data. Model data ini adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data. Sedangkan tujuan dari pemodelan data ini adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Jadi tujuan dari pemodelan data ini adalah untuk mempermudah memodifikasi dan untuk memudahkan kita untuk memahami pemodelan tersebut. Baik, selanjutnya adalah pembagian dari pemodelan data. Terbagi tiga, yaitu yang pertama adalah pemodelan data berbasis objek. Yang kedua adalah pemodelan data berbasis record. Yang ketiga adalah pemodelan data fisik. Ya, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah model data berbasis objek. Merupakan himpunan data atau kumpulan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam suatu basis data. Yang kedua adalah basis data berbasis record. Pemodelan data berbasis record ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik.
sama seperti yang pertama, yaitu model data berbasis objek. Namun pada yang kedua, pemodelan yang kedua ini menggunakan media record atau rekaman. Ya, yang ketiga adalah pemodelan data fisik, digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal. Digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal. Model ini terdiri dari dua, yaitu unifying model, yang kedua adalah frame memory. Untuk memahami lebih lanjutnya, kita dapat melihat di buku modul yang telah dibagikan oleh Bapak dosen yang terhormat itu ada pada bagian bab 4-nya. Bagian terakhir, model-model yang berbentuk gambar-gambar. Selanjutnya yaitu bagian kedua, yaitu entry relational model. Pada hakikatnya perwujudan dari model relasional ini dalam bentuk diagram. Fungsinya adalah untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel, yaitu penggambaran dari dua baris atau dua tabel. Konsep dari modeling ini adalah terbagi tiga, yaitu relationship OTP, yang kedua derajat relation minimum, yang ketiga adalah derajat relation dengan notice lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan penjelasan dari materi bab 1 sampai bab 4. Saya berharap Bapak dosen terhormat bisa memberikan saya nilai yang baik. Saya mengerjakan video ini dengan sungguh-sungguh. Terus saya berterima kasih kepada ibunda saya tercinta telah mendoakan saya di sini, sehingga saya berada di titik saat ini. Seterusnya saya berterima kasih kepada Allah yang telah mempermudah saya dalam membuat video ini. Selanjutnya terima kasih kepada teman saya Rodita Sakinah yang telah membantu saya dalam mengedit video ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.